Halo semuanya, selamat datang lagi bersama saya Jordi dari Telek, YouTuber yang gua akhirnya bisa ngelik sesuatu yang gua nggak perlu dapat dari internet. Terima kasih Mas karena sudah memberikan saya informasi dikit banget ya, karena saya coba pancing dan pancing tapi dia tidak mau mengeluarkan apapun. Tapi buat kalian yang nggak tahu ya, iPhone 14 tuh udah rilis. Nggak tahu kan, nggak ada announcementnya, sibuk WWDC. Apple tuh diam-diam ngerilis iPhone 14 versi murah abis, namanya adalah LTV Y1 Pro. Nah, kalian bisa lihat desainnya, gambar itu persis banget. Cuman ya tentu aja ini adalah barang-barang yang tidak mungkin kalian beli karena datangnya dari China ya. Gak usah ngomongin barang begini. OnePlus, Google Pixel itu ya pusing kalau mau beli. Sama Sony lagi. Next kita ngomongin dikit aja dulu dari WhatsApp. Jadi gue lihat nih orang-orang di WhatsApp nih lagi on fire, lagi kena doping gue lihat. Dari kemarin abis ngeluarin fitur baru ya, dari sejak multi device tuh, ini tuh kayak ngeluarin fitur terus dan menerus kayak reaction, terus kemarin ada mau buat lebih banyak device dan segala macam ya. Yang terbaru adalah edit message. Jadi sekarang tuh kalian bisa menghilangkan jejak digital kalian seperti mas-mas gold play button. Jadi dia bisa edit tulisannya. Jadi kalau dia merasa menyerang, diedit. Karena di sini kalau dilihat dari yang versi beta di Android ini, itu tidak ada edit history-nya. Jadi nggak akan kelihatan nih kalau kalian ganti dan segala macamnya. Dan ini juga berarti tidak ada lagi meme-meme lucu yang orang-orang mahasiswa ngecat dosennya dengan typonya. Dengan auto text-nya itu udah nggak ada. Cuman baik lagi karena ini masih beta, harusnya secara etika itu pasti ada edit history-nya. Jadi kelihatan ini typonya itu karena apa dan segala macamnya. Tapi kita lihat aja nanti WhatsApp yang emang lagi on fire banget ya, ini kita lihat ya. Next kita ngomongin OnePlus. OnePlus kan emang dikabarkan kemarin kan gabung kan sama Oppo, dan OnePlus kabarnya kan mau pakai si ColorOS. Ternyata hal itu punya feedback yang jelek banget di mata komunitasnya, karena OnePlus ini seingat gue dulu pertama kali rilis tuh emang based on community banget, dan emang fitur-fiturnya itu dibikin kayak ya udah ini yang paling aman, paling enak buat komunitasnya. Jadi akhirnya OnePlus nggak jadi ngelakuin hal itu dan mengeluarkan survei. Jadi survei ini akan membangun sebuah user experience untuk operating system mereka yang based on feedback dari konsumernya. Dimana hal ini berarti kalian akan mendapatkan sebuah operating system yang bener-bener kayak oh ini udah yang terbaik untuk komunitas kita. Tapi lucunya ColorOS melakukan hal yang sama. Jadi ada survei dari si Oppo juga yang dimana pertanyaannya itu keteplek. Jadi copy paste semuanya. Jadi ini menggambarkan kalau OnePlus dan Oppo itu berkemungkinan besar bakal punya operating system yang sebenarnya kurang lebih sama, yang sesuai dengan kebutuhan consumer ya. Tapi ini akan di-drive dengan komunitas ya. Jadi kayak bakal ini lebih condong ke A, ini lebih condong ke B, tapi secara dasar itu kemungkinan besar sama. Terus ini salah satu berita yang paling gede di minggu ini adalah ngomongin Pixel 7 ya. Jadi karena tidak masuk di Indonesia juga, gue rasa nggak ada yang peduli ya. Masuk sih cuma nggak resmi. Tapi Pixel 7 ini somehow dijual di eBay sama di Facebook Marketplace. Kalau kemarin kan jam tangannya ketinggalan di restoran, sekarang dia juga ada yang ngejual. Dan ini ada yang beli, dan setelah itu Google ngelihat kayak ID dan segala macam hardware ID mungkin, dan akhirnya dengan remotely itu di disable smartphone-nya. Cuman alasan si mas-mas yang beli ini cukup lucu. Dia bilang dia nggak tahu kalau yang dia beli ini adalah Pixel 7. Maksud gue gini, Pixel 7 ini udah cukup apa istilahnya? Cukup niche ya. Cukup niche untuk orang-orang tech gitu kan. Maksud gue orang kan lebih kenal ke Samsung atau mungkin Apple. Untuk lu beli Pixel 7 itu kayaknya buat gue agak aneh kalau lu nggak tahu kalau itu adalah Pixel 7 dan lu ngeklik beli satu-satunya barang yang ada di market di saat itu. Gua rasa ini kayak semacam alasan dia untuk bisa dapat refund, karena kan rugi ya bos. Maksud gua dia udah beli handphone baru di remotely disable. Maksud gua kan yang cuan yang jual gitu. Jadi kita ngomong Pixel 7 sebenarnya menarik, tapi kalau dari detail-detailnya sih emang nggak banyak perubahan sebenarnya. Kayak displaynya bakal sama dan beberapa key feature lainnya. Oke, kita masuk ke foldable, karena gue rasa foldable dalam waktu dekat akan menjadi new normal. Mungkin kita akan lihat 2-3 tahun lagi, bahkan rollable dan segala macamnya. Tapi kalau kata bosnya Nokia sih, 2030 orang nggak pakai smartphone lagi. Tapi kita akan foldable, ini shipment-nya itu naik sebesar 571% di kuartal pertama. Dan tentu aja secara jelas sekali kita bisa lihat dengan kekuatan drama Korea dan semua artis yang menggunakan foldable Samsung merajai market ini dengan percentage market share itu di 74%. 51% untuk Galaxy Z Flip dan 23% buat Z Fold. Sisanya ada Huawei dan sisanya udah tipis-tipis banget di bagian bawah.
Dan kalau kita ngomongin dari hasil ini dengan ekspektasi dari Samsung untuk Z Fold 4 dan Z Flip 4, kemungkinan besar tuh harganya bakal turun, bakal lebih affordable lagi dan akan dibuat lebih normal lagi untuk orang-orang bisa beli. Jadi mungkin terakhir tuh di 18 ya kalau gua nggak salah inget ya, Z Fold 3. 18 gak sih? Nggak sampai 30 lagi kan? Apa 20-an mungkin ya? Gue 20-an. Mungkin akan turun mungkin ke 15 or something. Kita lihat aja nanti pergerakan dari Samsung gimana. Tapi kalau kita ngomongin Z Fold 4 sih sebenarnya ini menarik. Nah, ini masuk nih bagian ke leak-leak saya. Ih gila, gue berasa gue punya sumber tersendiri. Thank you mas. Gue akan mencoba untuk tidak mengeluarkan nama Anda dan Anda dari mana. Tapi yang pasti harusnya bisa dipercaya. Kata mas ini Z Fold 4 ini kan karena gue ngikutin leak ya. Gue tahu kurang lebih apa ya akan dirilis dari Samsung dari sisi leaker. Kayak displaynya cuma berubah jadi lebih panjang, terus kita ngomongin dia pakai Super UTG, terus kamera 50 megapiksel bukan seperti yang dirumorkan 108 megapiksel. Jadi harusnya kurang lebih gue lihat kan ini nggak ada perubahan sama sekali, kurang lebih sama. Jadi gue tanya, Mas ini ada apa sih yang bakal baru? Dia tuh nggak mau ngomong sama sekali tapi dia bilang tungguin aja, yang pasti ini bakal menarik banget. Berarti dari semua urusan spesifikasi, dari semua urusan desain, akan ada satu fitur yang mungkin akan ngebuat kita tuh wow gitu kalau menurut Mas ya. Tapi kita lihat aja nanti waktu perilisan karena ini harusnya di bulan Agustus. Sama halnya dengan Z Flip. Z Flip sendiri kan juga kalau dari leak ya, itu cuman kayak hints-nya itu akan punya mekanisme yang baru, itu ngebikin kerisnya itu lebih tipis. Karena kalau kalian pegang Z Flip langsung tuh, kalau kalian scroll, itu berasa sebenarnya kerisnya, masih ada garis di tengah tuh berasa, walaupun lucu gitu kecil. Dan juga layar luarnya kan berubah jadi 2,1 inch. Nah ini juga dia bilang sama jawabannya, akan menarik. Cuma kita tidak tahu seberapa menarik hal ini. Cuman yang pasti dari hint ya, karena gua ngebahas drama Korea, dia bilang akan ada sesuatu yang berhubungan dengan Korea-Koreaan. Karena kita ngomongin Korea, kita ngomongin flagship, udah pasti paling deket BTS. Karena kita kalau ngomongin Blackpink kan di A series. Walaupun Jennie sempat masuk ke Note series, cuman paling deket tuh BTS. Yang sampai sekarang itu lagu masih ada di semua ini Samsung. Gak mungkin dong tiba-tiba keluar Jerome Pauline gitu kan, aneh kan. Jadi kemungkinan besar kalau dari dugaan gua, itu kemungkinan Z Flip sama BTS. Karena BTS kan emang fansnya mostly cewek kan. Cewek pasti paling deket sama Z Flip. Itu udah tergambarkan di drama Korea. Jadi kita lihat aja nanti kemungkinan apakah itu yang akan menjadi hal yang benar. Kalau ini benar berarti gue udah keren banget nih. Gue udah bisa masuk salah satu jajaran leakers setara John Prosser. Masuk circle-nya si Ice Universe gue. Dan terus kita ngomongin lagi dari yang masalah Pokemon kemarin. Z Flip yang Pokemon sih kayaknya belum ada kabar-kabar. Cuman kalau kalian yang ngincer untuk case Galaxy Buds buat TWS itu lagi diproses buat masuk ke Indonesia. Jadi sekarang kalian punya alternatif buat punya TWS Pokeball selain punyanya si saha namanya Razer. Nah, gue baru berita keberapa udah 8 menit. Emang begitu rasanya jadi leaker ya. Punya banyak yang bisa dibicarakan. Oke, kita ngomongin WWDC yang akan tayang tanggal 6, ini tanggal 4 berarti sekitar 2 hari lagi. Untuk WWDC sendiri sebenarnya gue pribadi tuh nggak pernah punya ekspektasi tinggi karena kita udah tahu dia pasti nggak jauh-jauh dari urusan iOS 16, iPadOS 16, Apple Watch dan segala macam dan service-servicenya itu. Cuman kalau di sini kan yang dipertanyakan adalah masalah apakah akan ada headset AR dan VR yang udah dari lama banget digembor-gemborit. Dari Mark Gurman sih katanya kemungkinan ada, dari Ming Chi Kuo kemungkinan nggak ada. Jadi kita lihat aja nanti. Terus apakah debut M2 akan terjadi di sini? Karena katanya kan bakal ada MacBook Air baru juga dengan berbagai warna barunya, atau mungkin ada Mac Mini baru dan segala macam ya. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi yang paling general itu ada iPadOS. Yang pertama ini sebenarnya udah banyak dibicarakan. Ini ngomongin masalah multitasking. Jadi iPadOS itu akan dibikin lebih ke arah laptop, tapi tentu aja dengan limitasi tanpa adanya software-software dari macOS sendiri. Dimana sekarang kan bisa side to side, ini kemungkinan bakal ada tambahan lagi lah, entah gimana caranya, biar kalian tuh bisa bekerja lebih banyak aplikasi dalam sekaligus jalan gitu. Terus kalau kita ngomongin iOS 16, ini mungkin salah satu yang sangat ditunggu dan sebenarnya bukan hal baru. Ini tuh dari Samsung tuh dari 2016. Dimana always on display ini juga udah gue bahas bahwa dari news minggu lalu itu akan hadir karena
LTPO yang kemungkinan dipakai di iPhone 14 Pro itu LTPO yang bisa sampai 1 Hz, yang berarti kalian bisa showcase untuk jam, notif dan segala macamnya tanpa ngabisin baterai kalian. Pertanyaannya adalah, apakah always on display ini akan menjadi sebuah fitur eksklusif untuk iPhone 14 Pro doang? Karena kita tahu iPhone 13 Pro sendiri juga menggunakan LTPO. Ketika 13 Pro naik ke iOS 16 dan dia nggak dapat always on display, ini berarti Apple sangat-sangat maruk untuk menarik orang-orang buat beli si iPhone 14 Pro. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita lihat aja kemungkinan besar WWDC ini bakal apa yang menarik. Terus kita ngomongin dari Type-C untuk iPhone. Ini juga salah satu hal yang sebenarnya dari dulu orang pengen banget tapi nggak pernah kejadian. Karena Apple seperti biasa ingin menghabiskan stok kabel Lightning mereka. Ingin memonopoli kabel Lightning dan segala macamnya itu. Nah, ngomongin kabel Type-C kan, kalau kalian ingat kan Eropa sendiri udah ngeluarin sebuah peraturan di mana semua device, gadget, dan apapun itu diharuskan menggunakan Type-C. Jadi universal dan nggak terlalu banyak kabel yang beda-beda. Dan final decision-nya itu bakal di 7 Juni mendatang. Nah, kalau kita ngomongin iPhone sendiri kan udah confirm ya, tahun ini tetap Lightning. Dan katanya baru bakal Type-C itu di 2023 atau di iPhone 16. Jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah kalau ini memang kejadian dan Apple harus mengikuti itu, maka Apple mungkin rilis kayak dongle dari Lightning ke Type-C, jadi kalian tuh bisa pakai Type-C. Yang tentu saja tidak termasuk di paket penjualan yang membuat kalian akan lebih miskin lagi. Terus kita ngomongin dari sisi wireless charging, ini juga katanya dipaksakan untuk di 2025 itu udah harus dipakai semua orang. Walaupun beberapa brand tuh masih nggak terima karena ini berhubungan dengan technical issue-nya mereka lah. Dan yang menarik sebenarnya kalau dari hal ini tuh bukan masalah Apple dan Lightning cable ya. Tapi laptop juga katanya kalau bisa semua udah pakai Type-C. Dan tentu ini nggak akan kena di Apple doang karena beberapa laptop Apple tuh udah pakai Type-C. Cuman kita ngeliat beberapa laptop kayak Asus, kayak Gigabyte itu kan masih ada beberapa yang pakai kabel yang kayak terowongan itu kan. Jadi kita lihat aja pergerakan ini bakal ke arah mana. Dan terakhir kita akan menutup berita minggu ini dengan iPhone 14. Tentu aja belum ada update terkait warna. Aneh karena biasanya bulan-bulan segini tuh warna-warna tuh udah kelihatan apa-apa aja. Yang pasti bukan punya Mbak Winter kemarin yang ada peach ya, itu nggak ada. Tapi kita ngomongin dari iPhone 14 ini dummy-nya udah kelihatan. Pertama kalau menurut gua dummy-nya sih udah sesuai ekspektasi. Cuman emang untuk iPhone 14 Max itu kameranya terasa terlalu kecil. Sedangkan di iPhone 14 Pro itu kamera terasa terlalu besar banget. Karena 1-2 kamera, 1-3 kamera. Yang paling pas tuh emang iPhone biasa dan 14 Pro Max. Terus kita ngomongin dari 14 Pro dan 14 sendiri. Ini menariknya adalah semuanya ini bakal starting di RAM-nya itu di 6GB. Cuma ada perbedaan karena RAM dari si 14 Pro itu bakal LPDDR5, sedangkan si 14 biasa itu bakal di LPDDR4X. Terus ngomongin dari base storage-nya, ini katanya untuk versi Pro ini bakal starting di 256GB, jadi kemungkinan nggak ada 128GB lagi. Terus kita ngomongin lagi dari sisi display-nya, itu masalah dual punch hole itu udah dikonfirmasi sama Apple Thailand ya. Jadi Apple Thailand itu mengeluarkan sebuah iklan terkait Apple Pay dan di situ terlihat dummy yang digunakan atau ilustrasi yang digunakan untuk iPhone-nya itu semuanya sudah pakai dual punch hole ya. Jadi tidak ada lagi video itu tentu saja sudah di take down, tapi somehow ini dikonfirmasi, berarti kita bisa ngeliat 14 Pro ini bakal punch hole. Dan satu lagi yang mungkin ngebuat kalian agak gitu ya untuk ngebeli si iPhone 14 nanti adalah rumor terkait dia masih stay di A15 itu udah semakin kuat. Jadi A16 Bionic itu bakal eksklusif buat iPhone 14 Pro. Somehow ini agak curang ya menurut gue karena harganya sendiri juga yang sama cuman iPhone 14. 14 Pro Max bakal nambah $100, tapi kalau dapat performa yang masih di tahun lalu, kayaknya ini akan memaksa orang untuk naik ke 14 Pro. Karena ya tanggung gitu, kenapa nggak di iPhone 13 saya dulu nunggu, karena cuma beda satu ada mini, satu ada max, dan sisanya ya cuma RAM 6GB dan segala macamnya. So, kalau kata Ming Choko sih so far nggak ada masalah untuk perilisan dan segala macamnya, bahkan dia lebih ngomong tuh lebih ke arah demand dibandingkan supply. Jadi supply untuk max memang nggak nyangkut tapi bisa dikejar, overbook dan segala macam, tapi kalau emang demandnya tinggi banget untuk kedua smartphone ini, kemungkinan besar ya ini akan menjadi barang yang mahal dan akan langka untuk beberapa awal ke depan gitu. Oke, harusnya ini udah cukup jelas kalau 14 Pro udah kita bisa rangkum gitu ya, dimana
beberapa speknya udah gue sebutin juga, dan juga punch hole yang kalian impikan, dan Type-C ya berdoalah tahun depan udah hadir langsung. So itu aja untuk news minggu ini. Terima kasih Mas sekali lagi ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain kali. Saya suka memancing-mancing orang mengeluarkan berita-berita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.